tangannya sama, bentuknya sama, mereka bisa bersuara, dan sebenarnya DNA RNA-nya sama, kromosomnya sama, catat ya. Tetap catat ya sebentar ya. Maka dia tidak bisa disebut sebagai manusia pertama. Kenapa? Karena dia harus punya kecerdasan dulu. Nah, saya yakin bahwa Adam disebut sebagai manusia pertama karena dia makhluk yang pertama kali punya kecerdasan. Itu Adam. Tapi kalau bicara soal bentuk, saya yakin jauh sebelum Adam ada bentuknya yang seperti Adam. Ada di dalam kitab, kalau dalam Islam itu namanya judulnya itu Banul Jan. Jadi bangsa Jan dia. Nah, bangsa Jan itu dipercaya itu suka dengan peperangan, bertumpah darah. Maka itu yang menyebabkan malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk yang berperang, bertumpah darah, melakukan kerusakan di atas muka bumi?" Nah, dia berkaca dari makhluk-makhluk ini, Banul Jan ini. Dan Banul Jan ini dianggap bangsa jin. Ritualnya seperti apa, tata caranya seperti apa, spesifik kepada Israel. Gitu. Tetapi tentang nama ini adalah pengetahuan umum sejak Adam dan Hawa. Kecuali Bro Aldo itu bukan keturunan Adam dan Hawa. Atau Bro Aldo keturunan Nepilim. Bisa jadi dia tidak tahu tentang Yotevave. Gitu. Oke, diterima Semaldo penjelasan dari Malikil. Yaitu penjelasan dari orang yang awam sejarah. Kalau kita bicara sejarah, kita harus tahu referensi yang mana yang kita harus tuju gitu. Ya sejarawan lah yang harus jadikan referensi. Mereka yang punya kompetensi ini gitu. Dia bilang ya, kalau nama Yod-Heh-Wah-Weh sudah dikenal sejak zaman Adam. Adam di dalam Alkitab itu adalah kisah alegori, kisah kiasan. Adam sebagai manusia pertama hanya ada di beberapa kitab agama, nggak ada di kitabnya, nggak ada di kisah nyata. Jadi kalau kita mau belajar sejarah, ya contoh, ambil dari bukunya Dr. Nahum Sarna, ya, Understanding Genesis Through Rabbinic Tradition and the Modern Scholarship. Di sana dijelaskan kalau Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah alegori atau itu adalah kisah kiasan. Siapa ini? Dr. Nahum Sarna. Dr. Nahum Sarna adalah, selain dia akademisi, pakar Ancient Near East, beliau sudah meninggal sekarang, tapi beliau juga adalah penulis JPS Torah volume kedua. Jadi beliau adalah seorang rabi Yahudi juga, jadi menguasai teologi, tapi juga menguasai data sejarah, ya, culture budaya Israel kuno dan bangsa-bangsa sekelilingnya. Dari penjelasan beliau dan sejarawan yang lain, kita bisa temukan asal usul YHWH. Jadi bukan kata orang yang nggak punya kompetensi. Tadi di sesi saya yang siang tadi itu udah saya share ya beberapa data ya dari Peninsula Arab dan juga dari Kanaan. Dari Kanaan itu ada Dr. John Day, lalu juga ada Dr. Mark Smith. Kalau saudara-saudara mau data yang lain, saya bisa share. Misalnya dari Kore Farah PhD. Ini juga menguak tentang antropolog atau situasi budaya Israel kuno itu seperti apa. Begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, apa yang ada di sana dan apa yang membuat mereka memiliki agama seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, saya sekarang ini lagi temenin anak saya, lagi grounding, jadi saya tidak ada di depan laptop, tidak bisa nih menyajikan data-data ini. Tapi paling tidak, ini ada judulnya, ada ilmuwannya yang saya jadikan referensi. Dari tadi siang, siapapun yang mencoba menganulir atau membantah data-data ini, datangnya dari orang-orang yang nggak punya kompetensi. Dan datang juga dari mereka yang nggak membawa referensi. Jadi kita bisa bedakan di sini, dunia akademisi itu berbeda sama dunia
debat kusir agama. Kalau debat kusir agama nggak usah pakai referensi, kita berasumsi aja gitu. Pegangannya adalah kitab suci. Itu debat agama. Kalau kita bicara masuk ke dalam dunia akademisi tidak bisa seperti itu. Kitab suci bukan referensi sejarah. Ya. Coba itu aja dulu deh dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan jawab sesuai dengan data sejarah. Ya. Jadi tentang apa yang kamu paparkan itu kan subjektif. Jadi kamu memahami sesuatu yang sudah ditemukan itu adalah validasi. Sesuatu yang belum ditemukan kamu anggap pasti sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang belum bisa dikatakan empirik ya. Itu pemahaman kamu kan. Nah, mungkin 10 tahun ke depan ditemukan prasasti dari zaman Adam, lalu ada tertulis nama Yotepape, berubah lagi argumentasi seperti itu. Saya paham hal-hal demikian, orang-orang seperti itu saya sangat paham. Karena itu mereka lebih mendasari imannya dari saintis itu, ya. Jadi ketika dia mati lalu 20 tahun ke depan itu ada menemukan berubah lagi, kan konyol orang yang sudah mati. Dia sudah mendasari kepada saintis. Padahal saintis ini kan adalah suatu pengetahuan yang tidak langsung cepat seluruhnya begitu. Dia kan dari zaman ke zaman di zaman dahulu kan masih nggak ada apa-apanya, bertahap. Jadi hal-hal keimanan tentang sesuatu keimanan didasari hal seperti itu, lalu menganggap Alkitab itu adalah suatu yang ini, menurut saya, bro, saya tidak mau panjang lebar karena dasar saya, pegangan saya adalah Alkitab. Lalu kalau saya berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan kitabnya, ya tentu bukan saya gimana ya, saya nggak mau lagi diskusi dengan orang yang menganggap Alkitabnya itu atau kitabnya bukanlah suatu rujukan pembelajaran atas kehidupan sebelumnya. Jadi nggak layak untuk didiskusikan kalau modalnya hanya berbicara tentang sesuatu berdasarkan saintis, ya arkeolog. Nah, Alkitab kan jelas. Nah, kalau memang Tuhan itu yang menciptakan, Tuhan siapa namanya? Ya kan? Pada masa penciptaan tentu Tuhan akan memperkenalkan namanya kepada apa yang dia ciptakan. Gak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia tidak memperkenalkan namanya. Nah, kalau memang ada yang menciptakan manusia, berarti ada yang memperkenalkan diri. Nah, kecuali Aldo memahami manusia itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Manusia itu adalah evolusi dari ini. Nah, itu baru bisa. Karena memang tidak ada, itu mengindikasikan nggak ada dasar pengetahuan nih. Karena dia contoh dia adalah kerah menjadi manusia. Berarti nggak ada pengetahuan nih tentang siapa yang menciptakan kerah nih. Kerah kan dulunya nggak bisa bicara. Lalu tiba-tiba kerah itu evolusi jadi manusia bisa bicara. Nah, otomatis manusia ini mewarisi suatu gen yang tidak pernah bicara, yang tidak bisa bicara, yang tidak punya pengetahuan sebelumnya, yaitu kerah. Kecuali argumentasi Aldo demikian. Nah, kalau argumentasinya demikian, saya mundur loh, karena saya tidak mau diskusi-diskusi yang mendasari hal-hal yang katanya dan teori-teori seperti itu. Saya percaya Tuhanku itu ada dan dia maha perkasa, dia maha pintar untuk menunjukkan siapa dirinya dan apa yang dia ciptakan. Itu aja, bro. Ya gimana, Semaldo? Ini kan Ya, masih sekali lagi kalau Malikil ya kayak Malikil bilang memang belum ada bukti sejarah, tapi belum tentu nggak benar juga gitu. bukti sejarah tentang manusia yang berevolusi itu udah banyak ya. Bukti sejarah tentang Yod-Heh-Wav-He di tanah Kanaan itu juga sudah ada. Dia adalah tadinya merupakan dewa vulkanik Kanaan. Itu tadi saya dari siang tadi saya udah share ya dari arkeolog. Jadi kalau dibilang ini pendapat saya, ini bukan pendapat saya ya. Sekali lagi, saya nggak punya kompetensi dalam sejarah. Sama nih, semua orang di ruangan ini nggak punya kompetensi dalam sejarah. Jadi kita jangan menyombongkan diri, meninggikan diri untuk membantah data-data, riset-riset yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan. Kecuali kalau kita punya kompetensi dan kita sudah melakukan riset, dan riset kita membantah nih, oh ternyata YHWH itu bukan dewa Kanaan yang diadopsi,
tapi dia adalah dewa dari misalnya ya, dari Papua Nugini, dari Australia dan yang lain-lain. Tapi sejauh dari kita mencoba mendalami data arkeologi, ya, YHWH itu tadinya adalah dewa di Kanaan. Namanya mungkin pelafalannya berbeda, tapi sosoknya ya, YHWH-nya itu sama gitu. Sekali lagi ini bukan pendapat saya. Nah, Tapi kalau ada yang bilang Sebaldo, kalau kamu ngomong itu kan artinya kamu bertentangan dengan Alkitab kamu sendiri. Ini yang nggak bisa diterima oleh teman-teman Kristen. Masa nggak kamu bisa bilang diterima. Yesus nyolong Ini, kata brother. YHWH. Brother Akal, tidak bisa diterima oleh sebagian, saya garis bawain ya, sebagian Kristen di Indonesia. Kalau Kristen di luar negeri, lo tanya ya, umat Katolik misalnya yang di luar negeri, pausnya dan banyak uskup-uskupnya itu sudah mengajarkan kalau iman Katolik itu bisa sejalan dengan teori evolusi dan Big Bang. Itu bisa sejalan. Saya bisa jelaskan ini secara detail. Lalu yang ortodoks juga demikian. Ada namanya Kalistos Ware, merupakan sejarawan dan uskup agung ortodok timur. Lalu ada banyak ya ilmuwan dan juga merupakan penginjil juga. Dr. Lemorin Roux yang dari Perancis. Itu juga seorang penginjil, tapi juga beliau adalah ilmuwan, saintis yang bisa menjelaskan secara detail bagaimana proses evolusi itu berjalan. Jadi hanya sebagian Kristen di Indonesia yang tidak bisa menerima fakta-fakta sains karena bertentangan sama ajaran mereka. Kalau kami menganggapnya ya yang ada di Alkitab itu bisa sejalan kalau dilihat, ditinjau ya, dengan cara memahami misalnya kejadian tadi ya. Semaldo, lu di mana sih kok suara motornya kencang kali? Nanti kena tabrak pula. Ya, saya ada di taman sama anak saya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau dipahami Alkitab itu sebagai isinya ya, sebagian sebagai kisah alegoris seperti tadi yang saya jelaskan dari penjelasannya Dr. Nahum Sarna. Nah, ini udah nggak ada yang bisa bantah. Makanya kembali lagi, ini kita mau belajar, kita mau sharing apa di ruang diskusi ini. Tapi yang disampaikan sama Malikil, menurut Semaldo ada kemungkinan nggak itu benar? Kemungkinan aja deh, walaupun belum ada bukti. Nggak bisa gitu, karena gini ya, yang namanya evolusi itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah sekarang. Enggak, saya nggak bilang evolusi kita belajar dari di kera. kelas 2 SMA. Saya nggak bilang, enggak, saya bukan bicara evolusi kera, tapi bahwa YHWH itu memang nama sesembahan dari zaman Adam yang diturun-turun. Itu dia gitu. Kalau udah ngomong Adam, brother, ya. Kalau udah ngomong Adam, berarti itu sudah masuk ke ranah sejarah. Ya, manusia pertama bukan berasal dari tanah. Manusia yang berasal dari tanah tidak pernah eksis. Nggak pernah ada nih di dunia nyata nih. Ya, faktanya itu nggak pernah ada. Ya, kisah Adam dan Hawa itu sudah ada 3.000 tahun lah. Anggaplah 3.000 tahun. Datanya tuh sekarang nggak ada. Data riset ya yang mendukung. Misalnya gini, dari UI ada ilmuwan kita sudah menyimpulkan. Sebenarnya aku bisa jawab Bro Aldo yang gituan, tapi ini karena kita lagi bahas dengan Malikil, aku nggak mau masuk ke dalam. Sebenarnya kalau mau Waalaikumsalam. titik temunya bisa. Waalaikumsalam Bang Dekos. Tapi ya sudah, artinya Anda tidak setuju dengan statement Malikil bahwa YHWH itu memang sudah dari zaman Nabi Adam ya, atau sebelum lah? Itu nggak ada gitu. Itu Bang Julius statement yang menyatakan bahwa bisa dibilang sebentar, sesuai izin. dengan isi Alkitab, isi kitab Kejadian ya. Tapi kalau kita bilang apakah itu sesuai sejarah ya, tidak sesuai sejarah. Makanya ruangan ini saya mau tanya, ruangan ini kita diskusi sejarah atau hanya lingkupnya Alkitab aja?
Oke, Bang Nevos, Enggak, sebentar ada- dipisahkan dulu dong kalau menurut saya. Tadi gini, izin ya Bang Aldo ya. Maksudnya apa itu? Menyatakan bahwa tidak pernah kita melihat satu eksistensi manusia yang tercipta dari tanah. Maksudnya bagaimana? Itu diukur dari sudut apa? Biologis kah? Atau Iya, iya. mau diukur dari sudut apa? Dari ilmu sains Kalau modern, dari ilmu ya. kalau ilmu dari sains modern kita ini primata. Kalau di Betul, dalam Islam kita makanya primata. hawanunatik ya, hewan yang bisa berbicara. Artinya kalau kita mau merujuk Betul, kepada betul. asal muasal, tentu bahkan primata yang paling tua misalnya, primata yang tertua, katakan primata Megan, Pitikan atau Homo habilis 7 juta tahun yang lalu ya. Nah itu kalau mau merujuk lagi kepada usia yang lebih tua ya semua ini bahkan sains percaya, sains modern percaya bahwa semuanya berasal dari air ini. Jadi ya Betul, semuanya saya berasal dari setuju air. kalau itu dikatakan berasal dari sel tunggal yang membelah yang ada di Samudra Raya miliaran tahun yang lalu. Tapi kalau ada yang memiliki premis manusia sapiens Ya. itu berasal dari debu tanah, Ya. nah ini yang nggak sesuai dengan sejarah, nggak sesuai sama data riset. Begini. Catat itu Bang Aldo bahwa yang harus kita sepakati bahwa sejak awal sains itu belum pernah membuat satu klaim yang mutlak atau klaim yang dikatakan bahwa itu benar selain daripada praduga, dan dugaan ilmu pengetahuan itu disebut sebagai pseudoscience ya. Misalnya teori Hawking yang terakhir itu ya, teori Big Bang misalnya, teori pembentukan unsur ringan, unsur berat dan lain sebagainya, unsur padat dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini kita bukan bicara soal bahwa bagaimana mungkin kita meneliti tentang apa yang dikatakan di dalam kitab suci lalu kita benturkan dengan sejarah. Sebenarnya masih ada korelasinya. Kemarin itu saya pernah bertanya bahwa begini, ternyata manusia tidak hanya dari tanah. Tidak hanya dari tanah. Siapa bilang manusia itu diciptakannya hanya dari tanah? Tidak begitu. Pertama, Adam diciptakan dari tanah, benar. Tapi istrinya diciptakan dari apa? Tanah juga enggak? Enggak, ternyata dari tulang. Baik, ke anak-anaknya diciptakan dari apa? Dari tulang, dari tanah? Enggak, ternyata dari air mani. Bahwa ternyata ada 3 wujud manusia yang tercipta bukan dari unsur yang sama. Unsur yang berbeda gitu ya, tanah, tulang, sama air mani. Kan kayak begitu. Nah, kalau dalam perspektif Islam, misalnya begini ya, di dalam literasi yang sifatnya dogmatis, ketika bicara soal Adam menginjak bumi 10.000 tahun yang lalu. Peradaban diawali 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Peradaban diawali. Berarti dikatakan bahwa zaman Adam pertama kali menginjak bumi itu belum ada peradaban, kan begitu. Nah, apakah Adam disebut sebagai manusia? Sebenarnya kalau bicara soal genus, differentia, species, lalu kemudian subfamilia, family, kingdom dan lain sebagainya, dia bisa dikatakan sebagai manusia ketika ya, kenapa hanya Homo sapien? Sebenarnya gini, dia bisa disebut sebagai manusia kalau dia sudah memiliki kecerdasan. Kan begitu tuh. Itu kan syarat untuk menjadi manusia. Kalau tidak ada kecerdasannya, berarti dia simpanse, primata doang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Adam punya kecerdasan atau apakah manusia terdahulu punya kecerdasan? Kalau dikatakan begini, ada bentuk yang seperti Adam di masa lalu ya, tangannya sama, bentuknya sama, mereka bisa bersuara dan sebenarnya DNA RNA-nya sama, kromosomnya sama, catat ya. Catat ya sebentar ya. Maka dia tidak bisa disebut sebagai manusia pertama. Kenapa? Karena dia harus punya kecerdasan dulu. Nah, saya yakin bahwa Adam disebut sebagai manusia pertama karena dia makhluk yang pertama kali punya kecerdasan. Itu Adam. Tapi kalau bicara soal bentuk, saya yakin jauh sebelum Adam ada bentuknya yang seperti Adam. Ada di dalam kitab, kalau dalam Islam itu namanya judulnya itu Banul Jan. Jadi bangsa Jan dia. Nah, bangsa Jan itu dipercaya itu suka dengan peperangan, bertumpah darah. Maka itu yang menyebabkan malaikat bertanya, Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk yang berperang, bertumpah darah, melakukan kerusakan di atas muka bumi? Nah, dia berkaca dari makhluk-makhluk ini, Banul Jan ini. Dan Banul Jan ini dianggap bangsa jin, tetapi bentuknya itu ya seperti manusia. Nah, sama dengan tidak menutup kemungkinan bahwa manusia bukan hanya bisa diciptakan dari makhluk yang seperti Adam itu, tidak bisa dikatakan bahwa hanya tercipta dari tanah, tidak bisa. Dari tulang bisa, dari api bisa, dari cahaya bahkan bisa, dari air mani juga bisa, dari tulang juga bisa. Kayak begitu. Nah, sekarang kita harus sepakat dulu bahwa manusia yang dimaksud itu manusia seperti apa. Kalau hanya merujuk kepada bentuk yang seperti kita ini, maka saya sepakat bahwa bentuk yang seperti Adam itu bukan Adam yang pertama kali bentuknya kayak gitu. Ah, gitu. Jadi Pak Nevlos ya, kita nggak perlu sepakat di dalam ruang diskusi ini. Kita bisa aja sepakat untuk tidak sepakat, Pak. Enggak, itu kan cuman karya seni saja. Itu kan cuman Oke. seni retorika. Sekarang saya share. Saya tahu itu seni saya sekarang retorika. share.
sekarang yang Bapak share itu tadi ya tentang ada manusia pertama, sekali lagi ya, ini dengan penuh kerendahan hati dan ketegasan. Tidak ada pernah manusia yang berasal dari tanah, titik. Ya. Nah, manusia kalau kita lihat buku dari Yuval Noah manusia dari Harari. mana? Sapien Grafis judulnya, saya tahu kok itu. Saya Sapiens, tahu. ya. Sapien Ya. Grafis. Nah, ya. Oke, saya coba share di sini bagi teman-teman yang belum baca, ya. Di halaman 135 ya, kurang lebih di situ. Di situ ada tabel ya tentang sejarah, gitu. Bagaimana manusia asal usulnya itu baru ada di planet ini sekitar 200.000 tahun yang lalu, dimulai dari Afrika. Jadi kalau tadi ada statement manusia itu adanya baru, atau Adam adanya baru 10.000 tahun yang lalu. Manusia itu Ya. bahasa apa, Bang Aldo? Manusia itu bahasa apa? Manusia itu dari bahasa Sanskerta. Bahasa Ya. ilmiah Ini kalau itu Homo sapien, Bang Aldo. ya, kalau kita baca di bukunya itu kan Sapiens ya. Jadi kita ini Sapiens ya, atau lebih tepatnya Sapiens. Betul, 200.000 Itu tahun yang lalu, benar. 200.000 tahun yang lalu. Benar. Ya. Lalu kita mengalami 3 kali revolusi yang membuat kita ini bisa menjadi spesies yang paling utama, dominan, yang paling mematikan di planet ini. Yang pertama ya adalah revolusi kognitif 70.000 tahun yang lalu. Lalu revolusi pertanian 12.000 tahun yang lalu ya. Lalu yang terakhir adalah revolusi sains, ini baru terjadi 500 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, sebelum dilanjutkan saya mau tanya Bang Aldo, maksudnya sekarang standing positionnya sebagai apa nih? Maksudnya orang yang beragama atau bagaimana nih? Sekali lagi ya, saya ini masih Standing positionnya apa? ya, saya ini masih mengakui Agnostik. kalau saya ini pengikut Yeshua. Ya, ajaran saya dari Kristen Assyria yang Ya. terbuka dengan data riset. Oke, Tidak bisa jadi- dong dikatakan sebagai pengikut Kristus kalau tidak percaya bahwa manusia tercipta dari tanah. Wah, banyak Pak. Makanya tadi dengerin baik-baik ya. Hanya sebagian Kristen di Indonesia yang tidak bisa meyakini manusia itu Berarti berevolusi. tidak alkitabiah, bukan pengikut Kristus. Betul. Pengikut Kristus harus taat dengan alkitabiah dong. Betul. Kalau hal ini sama sekali nggak alkitabiah, karena ini sains bawaannya. Nah, ruang ini, kalau sains berarti ruang ini, udah, ya, ruang diskusi ini tadi saya diundang untuk share data sejarah, ya, bukan share data Alkitab aja. Kalau saya diundang data Alkitab aja, saya nggak mau bicara. Tapi kalau saya diundang bicara tentang data sejarah, saya share betul-betul sejarah. Makanya saya dari awal saya tanya saya mau nih tambah sedikit ke brother. host. Endo itu standing position bukan clear di sini bro. Anda itu apa, percaya Tuhan atau tidak? Saya percaya Tuhan, ya. Dan banyak Kristen di luar Nah, negeri sana terus? yang seperti saya. Bahkan saya bisa kasih saudara ya, ini ada jurnal dari seorang dokter muslim dari Malaysia yang menjelaskan kisah Adam dan Hawa itu diambil dari kisah Sumeria. Kalau saudara-saudara mau Brother, ya, untuk agama Islam dalil, brother dengar saya. Untuk agama Islam dalil itu bukan orang yang lain cerita. Misal saya cerita Tuhan itu dua ya. Dan saya klaim, naudzubillah min dzalik, saya orang Muslim juga. Itu batalkan dari agama Islam. Kenapa? Orang Muslim ada dua standard, Quran dan Sahih Hadis. Siapa orang Muslim cerita sesuai Quran dan Sahih Hadis, di dalam masalah akidah, oke, saya terima. Tapi tidak saya terima. Jangan cerita untuk orang Muslim lain. Orang Muslim dokter Malaysia bilang apa itu bukan dalil untuk saya atau agama Islam, brother. saya menjelaskan dari sisi sejarah. Ya, siapapun ilmuannya, saya bisa share di sini. Jadi mari kita membuka Harus diri akui ya. loh, harus Brother, akui di ya. sini untuk sharing Bicara atau soal apa? Saya itu bingung, brother. Netflix juga di sini bingung. Ya, saya ditanya, saya Ini jawab. brother. Beliau memisahkan antara hal yang sifatnya dogmatis dengan hal yang sifatnya realitas gitu.
Jadi beliau coba pisahkan itu gitu. Beliau bisa berada di keduanya gitu. Kalau bicara hal-hal yang dogmatis aja, ya udah jangan pakai sejarah. Ketika bicara soal sejarah, ya udah jangan pakai dogma. Beliau tuh kayak gitu, Mualim. Kayaknya ya. Betul ya, Bang Aldo ya? Iya, tapi jangan kasih referensi untuk orang Muslim lain. Kenapa dalil Gini bukan ya. orang Muslim? Di luar negeri ini udah banyak diskusi Kita seperti berada ini, untuk mau orang muslim agama kayak mau non muslim kayak ini udah biasa. Karena apa? Karena memang terbuka sama Brother, data-data itu riset. terserah orang Cuma di kalau luar negeri sekarang- cerita apa, itu bukan urusan Islam, brother. Nggak Kenapa apa-apa. Anda kamu mengerti? Orang di luar negeri, di dalam kamar mandi, di dalam rumah mau cerita apa, itu bukan urusan agama Islam, bro. Kenapa tidak mengerti? Ini saya ditanya, saya diberikan ruang sama host di sini. Kalau saya tidak ditanya, saya tidak menjawab. Saya tidak menjelaskan. Sekarang kembalikan ke host. Ini mau dibuka ruang seperti ini Brother, terus. yang tanya kalau bertanya nggak dengan apa-apa. Anda untuk Islam Ya, atau apa? tolong. Bos di sini, brother Eldo bertanya dengan Anda untuk agama Islam atau lain agama? Loh, untuk semuanya ini Agama data Islam, sejarah. jangan cerita untuk orang lain apa mau cerita orang Muslim. Ya, ini Brother data Eldo, sejarah. Mau itu data Muslim, mau itu dalam Kristen. Islam dari Quran dan saya Itu silakan. Kalau Quran itu tidak sesuai dengan data sejarah, jangan ngamuk dong. Ya, biasa aja tanggapi ini dengan kepala dingin. Jadi kita bicara data sejarah. Sebentar, kita lihat sejarahnya mana. Sejarah tidak sampai sejauh itu. Catat ya. Misalnya gini, saya tahu dasar Bang Aldo mengatakan bahwa tidak sesuai dengan sejarah. Bagaimana penelitian itu berlangsung, ya, ditemukan fosil-fosil, lalu dilakukan uji karbon C14, kan begitu ya. Lalu diprediksi secara teorema. Catat ya, teorema. bukan brother Neflos, bukan ini yang kamu yang pertama itu bertanya dulu apakah sejarah bisa yakin atau tidak? Point number one. Oke. Jadi pertama dulu. Oke, sejarah itu bisa dipercaya atau Apakah dalil tidak? sejarah bukti Bang Aldo. eksplisit di dalam saintifik? Oh, sejarah bisa ganti juga. Oh ya, itu pertanyaannya. Ngerti nggak Bang Aldo pertanyaannya? Iya, ngerti gitu. Jadi data sejarah yang harus diyakini sama kita adalah dari yang sumbernya itu berasal dari konsensus ilmuwan saat ini. Nah, sekarang Apakah kalau konsensus kita ilmu lihat itu 100% benar atau tidak? Misal yang namanya fosil ilmu ya. tidak bisa Ilmu mutlak. fosil ya. Ya. Ilmu tidak bisa dikatakan Ya. mutlak, ya. Jadi, Ilmu kalau manusia ditanya- nggak bisa mutlak, or ilmu dari Tuhan nggak bisa mutlak. Anda sudah Ilmu dari cerita di Tuhan sini, juga Anda percaya di Tuhan. dalam Sekarang di saya dalam mau dunia bertanya. akademisi, data riset Ini tidak bisa bukan dibantah masalah agama. oleh kitab suci. Ya. Sikap Yang bisa brother, kalau berpikir Anda apakah berpikir secara bisa membantah history data riset dengan 100% ayat-ayat, benar atau tidak? itu namanya cacat logika. Apakah sejarah Cacat logika. 100 Ya, cacat apakah logika. sejarah 100% Cacat benar di logika. dalam logika or the Ya, probability, cacat brother? logika. Cacat logika. Probability atau statistics Ignorance. di dalam sejarah Ignorance. history itu 100% Udahlah, aku turunin aja lah. Oke lah, bubar lah. benar. Ini kok jadi timpa-timpa gini lah. Iya, nih harus ganti. Gak mau kali jawab ini. Santai lah. Saya nih kembalikan kepada host ya. Saya cuma menjelaskan, jangan ngamuk-ngamuk di sini. Ibaratnya gini, saya kasih kisi-kisi nih. Bang Aldo gini ya, izin ya sedikit ya. Sebentar bro. Saya kasih kisi begini nih. Orang di saintis di tahun 3000 tahun yang lalu, mereka berkata kayak Bro Aldo juga, gitu. Jadi saintis di 3000 tahun yang lalu berkata sama seperti Aldo. Nah, Aldo sekarang juga berkata begini. Belum tentu juga 2000 tahun kemudian saintis itu nggak berkembang. Saintis itu bukan sesuatu pemahaman yang final. Jadi Itu aku setuju sama Malikil. Jadi, iya, kekeliruan dalam hal ini mendasari sesuatu menurut saya terlalu prematur ya. Jadi Ya, prematur. contoh sejarah mencatat bahwa Malikil itu orang terjelek misalnya. Rupanya yang ditemukan lagi. Kok tumben narasinya keren Bro Malikil? Iya, Biasanya nggak rupanya keren. ditemukan lagi, rupanya yang paling jelek Aldo gitu kan. Rupanya ada yang lebih jelek lagi. Jadi pernyataan bahwa Malikil yang terjelek rupanya salah selama ini. Gitu. Iya, ditemukan ganteng toh.
Bukan, ditemukan Ah. ada yang lebih jelek, bukan ganteng. Oh, Ada yang lebih jelek. ya itu kan hanya masalah waktu. Jadi kalau mendasari sesuatu keimanan dari hal-hal demikian, itu terlalu prematur kawan. Ya, Tuhan sudah kasih pelajaran buat kita di zaman perunggu, di zaman besi, di zaman apa? Apakah ada saintis? Nah, bertahap pengetahuannya. Dan pengetahuan itu tidak punya akhir, kawan. Masalahnya Anda saat ini mengimani saintis itu udah finalan zaman sekarang. Itu salah. Bisa jadi 2000 atau 500 tahun ke depan orang itu bisa berpindah alam dengan sesuatu mesin atau apa, bisa. Tumben bener nih. Iya, jadi janganlah mendewakan hal seperti itu didasarkan sebagai iman, itu terlalu prematur. Setuju. Jadi kalau Kembali lagi, kembali lagi. bahasa Nih, Aldo, kita mau bicara bahasa di sejarah kitab suci atau mau dengan bahasa bicara manusia kan agama? beda. Ya kita kan dunia debat Iya. agama. Contoh nih, primata zaman dulu atau manusia purba ya, manusia purba, manusia zaman dulu itu kan kalau kita kan sebutnya manusia purba. Punya motor nggak orang purba? Iya, Punya kalau motor. sedangkan enggak di kitab suci kan bisa jadi itu dikategorikan sebagai jin atau dikategorikan sebagai raksasa atau apapun, nah kan beda. Gak usah lah dengan fisik, punya motor nggak, punya sepeda nggak? Enggak. Oh, ada Ada. sepeda. Bentar, gimana? Saat mereka diberikan motor, mereka itu akan berpikir, wow, apa ini? Keren. Malekil di Iya, Flintstone toh? itu ada mobil ya. Di kartun Flintstone ada mobil loh. Pernah nonton? Nggak apa-apa lah. Gimana nih, udah stop ya masalah sejarah ya. Kalau stop ya stop. Bukan masalahnya, bro. Tapi kalau mau ngomongin dogmatis, silakan. Bukan. Kita Nggak juga usah pakai ambil. referensi, kalau Bukan. dogmatis. Kita ambil penalaran kamu, saintis kamu, dengan konsekuensi logis sebelum dan sesudah. Nah, di sini, bro, kamu hanya masalah tidak membuka diri. Jadi kamu menganggap sekarang ini, zaman sekarang ini adalah finalnya saintis. Itu kamu menganggap. Nah, pertanyaannya, kata Bang Suma, sepertinya ini, apakah sekarang ini adalah zaman finalnya saintis? Tentu bukan, masih ada lagi. Di kemudian hari ke depan masih ada lagi yang lebih dari sekarang ini. Itu Sewaktu-waktu bisa membatalkan teori-teori yang lama. betul. Ya kan, Bro Malik? Iya, betul. Saya setuju, makanya tadi waktu ditanya apakah itu sudah final 100%, tidak ada ilmuwan yang menyatakan mutlak 100%. Makanya tadi saya Jadi kan sebutkan klaim ini dong, klaim mutlak, Bang Aldo. Yang Brother Betul. Eldo, Enggak, Brother bukan Eldo, mutlak Anda namanya. yang sendiri cerita Kalau di sejak dalam untuk ilmunya bukan akademisi 100%. disebut konsensus. Bagaimana Anda cerita di sini Quran bukan sesuai sijak? Bini siapa itu yang manggil? Silakan kembali jawab, Brother. Ini saya balikin ke host. Saya masih dikasih Ya, waktu Malekil. atau sudah nggak enggak usah. nih? Kita bahas, ya udah jangan bahas gituan. Kita bahas YHWH aja, kembali ke YHWH-nya. Lanjut tadi nyambung Artinya- itu mas. Sama Iya, YHWH juga itu menyangkut sejarah gitu. Kecuali kalau kita udah ngomongin statement di sini. Oke, jangan bawa-bawa sejarah. Kita kembali ke kitab. Bukan, Kitab yang begini. mana yang jadi referensi? Begini, Bro Aldo, saya pengen tahu, menurut Anda, Yud-Heh-Vav itu benar-benar nama Tuhan atau nama apa? Bukan menurut saya ya. Saya ini Iya, saya pengen tahu nih, saya pengen tahu dari kamu. Ha? Iya. Ya, Yod-Heh-Vav itu adalah nama dewa yang kemudian diserap oleh Oke, bangsa Israel oke, menjadi oke. nama Tuhan. Oke, terus nama Tuhan itu apa? Yod-Heh-Vav itu nama Tuhan. Aduh, jadi dalam logikmu bahwa Tuhan itu dinamai oleh manusia, begitu? That's correct, brother. Waduh, parah kali, bro. Ya udah, saya menyerah. Iya, kita belajar sejarah, pastikan diri kita ini punya kompetensi atau enggak. Kalau enggak, bukan jangan balikin. menyombongkan diri gitu. Iya, artinya Bukan, bro. Kompetensi yang kamu ajukan itu subjektif. Itu Nggak, benar, kompetensi. Kompetensi Iya. itu berarti latar Oh, iya. belakang pendidikan, bro. Kalau Bukan, kamu punya latar belakang kompetensi, pendidikan gini, sejarah, bro. kamu Gini. silakan bicara. Gini, Silakan kawan. bantah. Saya Kalau hanya enggak, kasih tahu, saya hanya nggak kasih tahu bisa, ya. gitu. Objektif Gini, itu. kenapa Ini objektif ini. sebentar. Kompetensi yang kamu ajukan subjektif karena menelaahnya sampai batasan zaman mana? Ada nggak kompetensi yang kamu ajukan itu menelaah sampai zaman Adam?
sehingga itu kamu bisa konotasikan objektif. Sekali lagi, kalau dari data sejarah, kamu bicara Adam, balik lagi gitu. Adam nggak ada di dalam sejarah. Oh, aduh, lebih Iya parah kan? lagi nih. Oke, nggak apa-apa. Makanya, Itu kalau kamu pemahaman nggak kamu. punya kompetensi, lebih baik duduk belajar bertanya. Jangan membaca. Oke, jadi menurut kamu punya kompetensi, begitu? Saya nggak punya, makanya Nah, saya dari kalau nggak tadi punya, ngapain you mengutip. menghakimi orang dengan kompetensi orang yang di kamu bawa? Saya jujur, saya jujur, kita dari semua di sini nggak ada yang punya kompetensi. Ya Makanya udah, kalau saya masing-masing mengutip. kita, kalau nggak Kita punya mengutip, kompetensi, ya, kalau mengutip masing-masing data kita, sejarah. kalau menurut Mereka yang kamu, punya ilmu, kita lah yang mau belajar dari mereka. Nah, Jangan sekiranya kita meninggikan diri. Oke, saya paham, bro, saya paham. Sekiranya mereka yang kamu anggap berkompeten sehingga kamu rujuk sebagai dasar pengetahuanmu, ya, adalah pengikutnya Satan. Itu gimana? Konsekuensinya buat kamu apa? Nggak apa-apa gitu. Sekali lagi Oke, konsensus. itu pasrah ya. Nah, oke. Nggak apa-apa. Nah, Konsensus. iya, saya paham. Gini, saya libatkan di dalam Anda beriman kepada Yesus, Namanya nggak mikir itu. Aduh, tukang daging, bentar bro. Saya ini mau coba ini. Jadi di dalam hal ini, Aldo, di dalam pemahamannya bahwa Jangan petunjuk Tuhan takut, Yesus, aduh, tukang daging. Saya kasih daging beneran loh sebentar. Jadi kalau ada orang yang mau bicara, biarin. Iya, saya lagi Biarin bicara, aja. masalahnya Ini bukan dipotong, ruangan bro. Kita soalnya ya. Bukan, Yang saya kalau lagi. dia emang Ya udahlah, silakan mau bicara. bertentangan atau sejalan sama kita harus terima. Silakan. Iya, jadi metode yang dipakai oleh Bang Aldo ini sudah benar, tapi poin-poinnya ya nanti kita debatkan. Di Gitu. mana, bro, Pak tukang daging sudah benar? Bisa nggak seseorang meyakini dua hal yang berbeda di waktu yang sama? Bukan. Maksudnya metode rasional. Iya, tapi ini itu bicara artinya soal mengatakan diyakini. Bang sendiri. Aldo tadi bilang beliau yakin dengan pengetahuan modern, dan di saat yang sama beliau juga yakin dengan Alkitab, gitu loh. Bisa nggak sih seseorang meyakini dua hal yang berbeda di waktu yang sama? Padahal kontradiksi gitu. Iya, kontradiksi Ya, dong ya, pastinya. gini. Cuman memang datanya yang harus kita teliti, benar gak? Atau bukti-bukti ilmiah yang diajukan itu benar atau enggak? Atau teori-teori yang diajukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah rasional atau enggak? Misalnya evolusi yang diajukan Bang Aldo tadi itu secara empiris ya. Kenapa tidak kita temukan fosil-fosil seluruh makhluk modern yang hari ini kita ketahui gitu, nggak hanya manusia, misalnya ayam kampung, ada nggak fosil perantara makhluk ayam kampung purba dengan manusia, dengan ayam kampung modern? Nah, seluruh makhluk itu seharusnya ada, tetapi kenapa spotlightnya hanya manusia purba gitu? Dan teori itu Udah, bro. Ayam itu Udah, hasil udah, jangan kepanjangan gini, bro. Bentar dikit aja. Kalau masalah rasionalitas, ilmu pengetahuan, buku biologi itu lebih bisa diterima Gini. rasionalitas daripada kitab suci gitu loh. Oh iya, Kitab suci baik. itu malah lebih banyak bohongnya. Itu kan daging. Kitab suci udah teruji. Aduh, bukan daging. Kitab suci itu sudah teruji beribu tahun dan mereka bohong. Ya, jadi itu kan Kumpulan daging. buku bohong. Itu kan daging. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Jadi paradigma seperti itu tolong dibuang ke got, ke saluran. Jadi belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Aduh, sebentar dulu saya ngomong supaya kamu ngerti. Benar. Ya, tadi saya belum ditemukan, benar belum berarti belum tidak ada. Tetapi agamawan sering sekali mencocokkan, memaksakan ayat-ayat kitab sucinya agar sama dengan ilmu pengetahuan. Nah, tapi gini, Bapak baik. Agama yang Cocologi namanya. agama yang paling pecundang, yang sering Turunin aja, Hos. Enggak, ini terakhir kok jadi banyak ayat-ayat yang berbeda. agamanya dengan ilmu pengetahuan.
Ya, Jadi yaitu sedikit Bro Hos. Nah, jadi saya melihat Tambah beda nih. Satu bilang A, satu bilang B, ya, satu bilang C. saya melihat begini Bro. Jadi Bro Hos gini, Aldo ini memandang Alkitab, kebenaran Alkitab itu subjektif, tetapi dia memandang saintis sebagai objektif. Itu Iya. kesimpulan dari sudut pandang si Aldo. Kitab suci harus ikut. Subjektif. Iya, betul. Jadi Alkitab baginya itu subjektif, tetapi saintis itu bagi dia adalah objektif. Nah, itu. Oke, lanjut. Ya, itu hak dia lah. Itu hak Aldo. Jadi gini, kitab sucinya Itu dibawa hak dia. dibawa ke arah sains sama Aldo, tapi nggak apa-apa lah, itu hak dia. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut Aldo, YHWH itu adalah dewa Kanaan yang namanya dicuri oleh orang-orang Yahudi sebagai Tuhan mereka, dicuri, termasuk Bro. Yesus. Dan disematkan kepada Tuhan. Diadopsi. Iya, dan kata Aldo begini Bro, host kata Aldo, manusia menamai Tuhan itu. Ya, jadi gini. Kalau aku kadang bingung gitu ya. Kalau yang namanya diadopsi itu kan artinya yang menyerahkan atau yang diambil itu nggak keberatan gitu. Itu kan plagiat namanya. Adopsi. Iya, masalah orang kadang Ini orang kadang terima nggak gitu nama Tuhan yang diambil gitu. Bang Aldo sepakat nggak Bible itu sejalan dengan sejarah? Coba itu mau tak tanyain itu. Sepakat Bible nggak? itu ada Sejarah dengan hal-hal sejarah. yang memang bukan sejarah atau historis, ahistoris. Historis ya. Tidak semuanya historis ya. Tidak semuanya historis. Kalau contoh saya bawa Kejadian 11 ayat 1, dahulu dunia satu bahasanya satu logatnya, itu adalah historis atau ahistoris? Itu ahistoris. Jadi penjelasannya gini. Berarti klaim itu salah. Iya. Ya, jadi Salah itu ya? adalah kiasan aja. Jadi saya boleh jelasin nggak nih dari sisi sejarah? Silakan. Oke. Jadi kalau di dalam kisah Kejadian 11 ya, yang namanya bahasa paling tua adalah bahasa Aramaik. Kenapa? Karena disitulah bahasa di awal-awal semua manusia berkumpul pada saat mereka ingin mendirikan menara, ya, menara Babel, menara Babilonia. Berarti ada di Babilonia. Babilonia bahasanya Aramaik. Nah, kalau kita pelajari linguistik pohon bahasa, Aramaik itu dan Mesir kuno, duluan Mesir kuno. Berarti ada tuh yang lebih tua dari Aramaik. Arab lah. Arab. Enggak juga. Arab. Gitu. Enggak juga. Gini, ya. gini faktanya, gini sebentar. Bro Malikil, ini lawan gua nih. Perhatikan ya. Ini lawan gua nih. Perhatikan ya. Kita bicara soal fakta. Tesis Neflos akan jauh lebih unggul dan lebih kuat mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa pertama. Kenapa? Buktinya adalah bahasa pertama haruslah bahasa yang jauh lebih kompleks, jauh lebih luas dan jauh lebih lengkap ketika bahasa itu berjalan beriringan dengan peradaban yang berkembang. Nah, peradaban hari ini bahasa yang terbanyak dan paling kompleks itu bahasa Arab, 12,3 juta kosakata. Jadi kalau dikatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang mencuri atau mengadopsi dari bahasa Aramaik jumlah kosakatanya berapa? Nah, seandainya bahasa Aramaik itu kosakatanya misalnya 5 juta, lalu 8 juta lagi bahasa Arab mengadopsi dari mana? Kan logika sederhana tuh seperti itu. Jadi kuat. Bentar, ini siapa yang bicara ya? Ini nggak kelihatan. Pak Neflos ya? Oke, data referensinya dari mana? Buka aja Wikipedia. Wikipedia tuh saya tuh sebagian menulis Sumbernya Wikipedia, Pak. ada yang kredibel dan Ya. bahkan Saya menulis Wikipedia, Pak. Iya, bahkan Bro Neflos sudah dapat lawan tuh, saya turun ya, lanjut. ya, kok janganlah, udahlah nggak jadilah, udah lanjut. Ya, kalau kita mau menjelaskan data sejarah, Aldo, fokus Kejadian 11 ayat 1 dengan Bro Malikil. Thank you, lanjut. Enggak, gini aja, kita lanjutin malam aja lah, udah jam 5, olahraga aja. Iya, udah capek. Nantilah. Oke. Ya, saya ikutin host. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap. Oke, Oke. Jam 8 lah, jam 8 dulu. Yo. Ini seru. Cari bini host. Tapi aku kadang bingung ya, ada orang bisa jadi Romo tapi menentang kitabnya sendiri loh. Ya, nggak apa-apa.
Itu dunia hayalan. dunia hayalan. Ya. Enggak, metodenya udah kan datanya yang harus kita uji. Itu aja. Bukan bro. Argumentasi dia didasari dari hal yang realita, Yang nampak. yang konkret. Bukan. Gini kawanku, kamu nggak nangkap perkataan saya. 1000 tahun ke depan, ya saintis berubah nggak? Gampang. Jadi selama tahun 1900 sampai 2020 kemarin, Banyak berubah. semua orang mengimani bahwa Malikil adalah orang terjelek karena memang Ini sarkasnya loh, beda lagi ini. Tergantung lah. prasasti bahwa Saya dia open cam lah biar kelihatan. begitu tahun 2020 ditemukan data bahwa yang terjelek itu rupanya Papa Jahat. Nah, sejak itulah Papa Jahat sekarang pemegang gelar. Ya, jadi gelarnya itu pindah ke Papa Jahat sekarang. Jadi segala itu bisa berubah. Iya. Ini kan cuma berdasarkan kemampuan kita dalam mendapatkan data itu. Subjektif sih sifatnya dia. Ada Argumentasi. beberapa hal yang sampai kiamat pun nggak akan ketahuan juga, karena kan nggak mungkin semua bisa dapat gitu. Dan Nggak, itu nggak metodenya ada ada korelasi begitu. untuk kita masuk surga kok, tenang aja. Udahlah, saya turun mau cari tungtung di tempat lain. Bro, Lanjut. Malikil ini metodenya yang subjektif. Kalau pakai kaidah kalau ya. Sebentar, saya tanya. Anda agamanya apa, bro? Saya Islam. Oke, menurut Anda Al-Quran itu subjektif atau objektif? Bentar. Pakai Sebentar. Saya pakai itu. Menurut Anda, sebentar bro. Kita olahraganya. Sebentar bro. Menurut Jawabannya Anda, apa? Pak tukang daging, jawabannya keduanya mau apa kau?